Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Safrizani Utami dan Zuriati pada mata kuliah Etika Profesi Keguruan akan mempresentasikan materi mengenai perkembangan profesi berkelanjutan atau PKB. Yang mana di sini kami akan membahas mengenai pengertian dan tujuan PKB, jenis-jenis dari PKB, prinsip-prinsip PKB, dan cara penilaian PKB. Berdasarkan Peraturan Menteri Negara dan Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang jabatan fungsional guru dan angka kreditnya, yang dimaksudkan pengembangan keprofesian berkelanjutan adalah pengembangan kompetensi guru yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan, bertahap, berkelanjutan untuk meningkatkan profesionalitasnya. Jadi, PKB ini adalah bentuk pembelajaran berkelanjutan bagi guru yang merupakan kendaraan utama dalam upaya membawa perubahan yang diinginkan berkaitan dengan keberhasilan siswa. Tujuan pengembangan karya keprofesian berkelanjutan bagi guru adalah agar guru mampu melaksanakan tugas dan sekaligus melakukan pengembangan karya profesi sesuai dengan tuntutan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang jabatan fungsional guru dan angka kreditnya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pengembangan diri, yang mana pengembangan diri di sini adalah upaya-upaya untuk meningkatkan profesionalisme diri agar memiliki kompetensi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, agar mampu melaksanakan tugas pokok dan kewajibannya dalam pembelajaran atau pembimbingan, termasuk pelaksanaan tugas-tugas tambahan yang relevan dengan fungsi sekolah atau madrasah. Di sini kegiatan pengembangan diri terdiri dari ada diktat fungsional, yang mana diktat fungsional ini adalah kegiatan guru dalam mengikuti pendidikan atau latihan yang bertujuan untuk mencapai standar kompetensi profesi yang ditetapkan atau meningkatkan keprofesionalan untuk memiliki kompetensi di atas standar kompetensi profesi dalam guru tertentu. Selanjutnya ada kegiatan kolektif guru, yang mana kegiatan kolektif guru ini adalah kegiatan guru dalam mengikuti kegiatan pertemuan ilmiah atau kegiatan bersama yang bertujuan untuk mencapai standar atau di atas standar kompetensi profesi yang telah ditetapkan, seperti kegiatan karya, kegiatan kelompok, menyusun kurikulum, serta seminar dan bentuk pertemuan ilmiah lainnya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai publikasi ilmiah, yang mana publikasi ilmiah adalah karya tulis ilmiah yang telah dipublikasikan kepada masyarakat sebagai bentuk kontribusi guru terhadap peningkatan kualitas proses pembelajaran di sekolah dan pengembangan dunia pendidikan secara umum. Publikasi ilmiah ini mencakup 3 kelompok kegiatan. Yang pertama ada presentasi pada forum ilmiah, ada publikasi ilmiah hasil penelitian, ada publikasi buku teks pelajaran. Baik, kita lanjut lagi dengan karya inovatif, di mana karya inovatif ini adalah karya yang bersifat pengembangan, modifikasi atau penemuan baru sebagai bentuk kontribusi guru terhadap peningkatan kualitas proses pembelajaran di sekolah dan pengembangan dunia pendidikan, sains atau teknologi dan seni. Karya inovatif ini mencakup ada penemuan teknologi tempat guna kategori kompleks dan atau sederhana, penemuan penciptaan atau pengembangan, pembuatan pemodifikasi alat pelajaran atau peraga, ada juga yang terakhir penyusunan standar pedoman soal dan sejenisnya pada tingkat nasional maupun provinsi. Baik, materi selanjutnya yaitu secara umum, yang mana secara demokrasi dan berkeadilan serta tidak didiskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keamanan, nilai kultural dan kemanapun bangsa, yang mana diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistematik dengan sistem terbuka dan multimakna, diselenggarakan sebagai suatu proses pemberdayaan guru yang berlangsung sepanjang hayat, diselenggarakan dengan memberi keteladanan atau membangun kemauan
dan menyeimbangkan kreativitas guru dalam proses pembelajaran. Diselenggarakan dengan pemberdayaan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh rekan saya, itu mengenai prinsip-prinsip PKB. Yang kedua itu secara khusus. Secara khusus terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama itu secara ilmiah, di mana keseluruhan materi dan kegiatan yang menjadi muatan dalam kompetisi dan indikator harus benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan. Yang kedua itu relevan, di mana rumusannya berorientasi pada tugas pokok dan fungsi guru sebagai pendidik profesional, yakni memiliki kompetensi kepribadian sosial, profesional, dan pedagogik. Yang ketiga itu sistematis, di mana setiap komponen dan kompetisi jabatan guru berhubungan secara fungsional dalam mencapai kompetisi. Yang keempat itu konsisten, di mana adanya hubungan yang ajek dan taat asas antara kompetisi dan indikator. Yang kelima itu aktual dan kontekstual, yakni rumusan kompetisi dan indikator dapat mengikuti perkembangan ipteks. Yang keenam, fleksibel, di mana rumusan kompetisi dan indikator dapat berubah sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman. Yang keenam itu demokratis, di mana setiap guru memiliki hak dan peluang yang sama untuk diberdayakan melalui proses pembinaan dan pengembangan profesionalitasnya, baik secara individual maupun institusional. Yang ketujuh itu objektif, di mana setiap guru dibina dan dikembangkan profesi dan karirnya dengan mengacu kepada hasil penilaian yang dilaksanakan berdasarkan indikator-indikator terukur dari kompetisi dan profesional. Yang selanjutnya itu komprehensif, di mana setiap guru dibina dan dikembangkan profesi dan karirnya untuk mencapai kompetensi profesi dan kinerja yang bermutu dalam memberikan layanan pendidikan dalam rangka membangun generasi yang memiliki pengetahuan, memiliki kemampuan atau kompetensi, mampu menjadi dirinya sendiri dan menjalani hidup bersama orang lain. Selanjutnya itu memandirikan, di mana setiap guru secara terus-menerus diperdayakan untuk mampu meningkatkan kompetensinya secara berkesinambungan sehingga memiliki kemandirian profesional dalam melaksanakan tugas dan fungsi profesinya. Selanjutnya itu profesional, di mana pelaksanaan, pembinaan, dan pengembangan profesi dan karir guru harus dilaksanakan dengan mengedepankan nilai-nilai profesionalitas. Selanjutnya itu bertahap, di mana pelaksanaan, pembinaan, dan pengembangan profesi dan karir guru harus dilaksanakan secara bertahap agar guru benar-benar mencapai puncak profesionalitas. Yang selanjutnya itu berjenjang, di mana pelaksanaan, pembinaan, dan pengembangan profesi dan karir guru harus dilaksanakan secara berjenjang berdasarkan jenjang kompetensi atau tingkat kesulitan kompetensi yang ada pada standar kompetensi. Selanjutnya itu berkelanjutan, di mana pelaksanaan pembinaan dan pengembangan profesi dan karir guru harus dilaksanakan secara berkelanjutan. Selanjutnya itu akuntabel, di mana pelaksanaan pembinaan dan pengembangan profesi dan karir guru harus dapat dipertanggungjawabkan secara transparan kepada publik. Selanjutnya itu efektif, di mana pelaksanaan pembinaan dan pengembangan profesi dan karir guru harus mampu memberikan informasi yang bisa digunakan sebagai dasar dalam pengambilan. Selanjutnya itu keputusan yang tepat oleh pihak-pihak yang terkait dalam pembinaan dan pengembangan profesi dan karir guru lebih lanjut dalam upaya peningkatan kompetensi dan kinerja guru. Dan yang terakhir yaitu efisien, di mana pelaksanaan pembinaan dan pengembangan profesi dan karir guru harus didasari atas pertimbangan penggunaan sumber daya seminimal mungkin untuk mendapatkan hasil optimal. Selanjutnya kita masuk kepada cara penilaian PKB atau perkembangan profesi berkelanjutan. Yang pertama itu meminta guru menyediakan evaluasi diri dan rencana tahunan program pengembangan profesi berkelanjutan. Selanjutnya kita masuk kepada cara penilaian perkembangan profesi berkelanjutan. Ada beberapa cara penilaian. Yang pertama yaitu meminta guru menyediakan evaluasi diri dan rencana tahunan program pengembangan profesi berkelanjutan. Yang kedua, meminta guru menyediakan bukti tentang keikutsertaan dalam melaksanakan kegiatan pengembangan profesi berkelanjutan. Yang ketiga, itu meminta guru menjelaskan dampak pengembangan profesi berkelanjutan terhadap pembelajaran dengan contoh atau bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Keempat, meminta guru menyediakan bukti tentang refleksi diri, misalnya jurnal tentang pembelajaran, catatan penting dalam RPP.
Yang kelima itu bertanya kepada guru apakah pernah mengakses laman website yang terkait dengan program pengembangan profesi berkelanjutan. Jika pernah, guru diminta memberikan contohnya. Selanjutnya itu meminta guru menjelaskan bagaimana memperoleh masukan dari peserta didik tentang kegiatan pembelajaran, misalnya apakah yang dipelajari menarik, bermanfaat bagi peserta didik sesuai dengan kebutuhannya. Selanjutnya itu meminta guru menjelaskan apakah guru merupakan anggota profesi tertentu, apakah guru selalu hadir dalam kegiatan keprofesian, KKG, MGMP, seminar, dan lokal karya. Selanjutnya itu meminta guru menjelaskan tentang perannya dalam kegiatan keprofesian, misalnya KKG, MGMP, seminar, lokal karya, dan apakah hasil kegiatan keprofesian diaplikasikan dalam kegiatan pembelajaran dan diimbaskan kepada teman sejawat. Selanjutnya itu melaksanakan wawancara dengan koordinator pengembangan profesi berkelanjutan dan bertanya bagaimana guru berpartisipasi dalam kegiatan pengembangan profesi berkelanjutan. Yang terakhir itu melaksanakan wawancara dengan pengelola dan atau peserta KKG atau MGMP, bagaimana guru yang dinilai berpartisipasi dalam kegiatan yang dilaksanakan dalam program KKG atau MGMP. Itulah hasil presentasi dari kelompok 12. Saya sebagai anggota kelompok 12 dan juga teman saya Silvi Dwi Putri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.